Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di Konsultasin. Bertemu lagi dengan aku Ainun yang hari ini nih aku akan sedikit share mungkin ya beberapa poin mengenai public speaking. Walaupun hari ini di pertemuan terakhir kita nggak ketemu secara langsung ya teman-teman, tapi nggak masalah. Melalui video ini mudah-mudahan kita bisa interaktif juga seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi silakan disimak sampai di akhir video. Kemampuan public speaking ini memang menunjang berbagai aktivitas kita sehari-hari. Di sini berbagai macam profesi, kayaknya semuanya membutuhkan public speaking, iya nggak? Setuju nggak? Mungkin di sini kalau ada teman-teman yang berprofesi sebagai pengajar atau guru, lalu juga ada yang memang suka nge-host juga atau nge-MC gitu ya. Sebagai moderator mungkin, kalau di sini masih ada teman-teman yang sedang kuliah. Atau kalau misalkan nih teman-teman ada yang masih pelajar nih kan, biasanya suka ada agenda untuk presentasi ya di kelas. Bukan hanya di dunia hiburan atau entertain ya, atau memang kita di depan layar gitu ya. Di balik layar pun atau di berbagai macam profesi yang lain, kita juga membutuhkan public speaking loh. Contohnya misalkan ketika kita ingin melamar pekerjaan, kita perlu melalui tahapan interview. Itu juga berpengaruh loh, seperti apa sih gaya public speaking kita, cara kita untuk menjelaskan informasi kepada HRD yang akan kita tuju nih perusahaannya untuk kita masuki ya. Itu juga bisa menentukan kita diterima atau tidaknya oleh perusahaan. Lalu juga misalkan nih ketika kita bertemu dengan calon mertua atau misalkan kita bertemu dengan teman-teman ingin menyampaikan sebuah gagasan, sebuah ide, itu juga kita memerlukan loh ya untuk bisa berpublic speaking di depan mereka semua. Nah, kali ini nih aku ingin mengingatkan teman-teman juga bahwa public speaking itu ternyata bisa kita sebut sebagai sebuah life skill. Kenapa life skill? Karena ini bisa dilatih, bukan hanya ada pada orang-orang tertentu, tapi ini bisa dilatih seperti skill-skill yang lainnya juga ya teman-teman. Jadi nggak ada bahasanya, karena aku tuh introvert banget gitu, jadi kayaknya aku nggak bisa deh untuk public speaking. Nggak juga ya teman-teman ya. Ada banyak loh hal yang bisa kita dapatkan melalui public speaking. Pertama nih ya, kita jadi bisa lebih mudah untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan di depan orang lain. Kedua, kita jadi lebih pede, lebih percaya diri ketika mengemukakan pendapat atau apa yang sedang kita pikirkan gitu ya. Dan yang ketiga nih, kita juga bisa melatih cara berpikir kita, melatih daya berpikir kreatif kita, supaya ini memunculkan ide-ide yang baru, lebih fresh lagi, apapun ya ini profesi yang sedang kita jalani. Tadi ya entah itu sebagai seorang pengajar, guru atau dosen, atau misalkan kita sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan atau pimpinan di sebuah perusahaan. Seringkali nih ya teman-teman kita alami sebagai lawan bicara. Kalau misalkan nih ada yang menjelaskan ke kita sebuah informasi atau mungkin memimpin rapat, memimpin sebuah forum atau misalkan ketika presentasi di kelas gitu. Ketika menyampaikan ke kita itu dengan gaya bahasa yang enak banget untuk kita simak, jadinya untuk kita dengar juga, dan kata-kata yang keluar itu efektif sehingga kita juga nggak akan dibuat jenuh. Kita betah gitu ya berlama-lama untuk ngedengerin beliau itu berbicara di depan kita. Kita juga bisa lebih banyak menyerap informasi yang disampaikan, jadinya lebih fokus aja gitu kan. Nah, kita coba juga deh ya jadi orang tersebut, jadi seseorang yang ketika kita berbicara, ini orang yang mendengarkan atau lawan bicara yang kita itu akan lebih mudah juga menyerap apa yang kita sampaikan, lebih efektif gitu jadinya, dan dia juga nggak akan bosen, nggak akan jenuh ketika kita ngobrol di depan dia, atau misalkan kita menyampaikan tadi ya informasi yang memang cukup penting sebenarnya, tapi kalau kita sampaikan dengan kurang menarik, kurang kreatif, maka itu bisa jadi membuat lawan bicaranya kita juga apa sih, bosen banget gitu ya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman semua yang ada di kelas konsultasi sudah pernah coba
untuk melakukan public speaking, udah pernah misalkan nih jadi moderator, jadi MC, atau jadi host gitu ya, jadi presenter di sebuah acara, di sebuah forum, biasanya ini menemukan banyak masalah-masalah ya. Entah mungkin ada 1 atau 2 atau sampai 10 bahkan masalah ya. Dan ini juga aku sempat nih mencatat beberapa masalah yang memang ini sering dialami oleh para MC atau host mungkin ya, ketika sedang menghadiri sebuah acara, sedang memimpin sebuah acara atau sebuah forum. Nah, ini beberapa di antaranya. Yang pertama, gak bisa bangun suasana alias garing banget kayak kerupuk. Kedua, gak ada chemistry sama audiensnya. Ketiga, panik dan gak siap ketika rundown-nya tiba-tiba berubah. Keempat, tiba-tiba nervous. 5, salah kostum. Yang keenam, ini belibet yang sering sekali terjadi. Nah, teman-teman, untuk mengatasi hal-hal tersebut atau untuk mencegah sebelum hal tersebut terjadi, lakukan persiapan yang optimal atau matang ya. Pertama nih, kuasai materinya. Lalu kedua, kenali audiensnya, juga kenali acaranya tersebut. Ini tujuannya untuk apa, seperti apa acaranya, dan juga ini ada perangkat apa saja di acara tersebut. Dan juga nih yang ketiga, nggak kalah penting ya teman-teman, ini lakukan pemanasan. Sekarang aku mau kasih beberapa tips supaya ketika kita ngomong, kita nggak belibet dan bisa tersampaikan dengan baik informasi yang ingin kita tujukan nih kepada audiensnya kita ya. Dan ini aku ambil beberapa tipsnya dari Kak Uta. Mungkin ini teman-teman ada yang tahu, seorang influencer, public speaker, dan juga MC profesional yang ada di Instagramnya. Jadi ini aku kutip beberapa mungkin ya poin-poin yang disampaikan oleh Kak Uta. Selamat menyimak. Yang pertama, tongue twister. Ini cara berlatih untuk mengucapkan kata-kata yang sulit dengan kecepatan bicara. Supaya ini terlatih ya antara otak dan juga mulut kita. Supaya ini sinkron. Nih contohnya seperti ini. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut. Yang kedua, ada tongue trill. Menggetarkan lidah selama 15-30 detik supaya nggak kaku. Kayak gini nih. Tips yang ketiga, lion face. Kita peragain wajah singa ketika mengaum supaya wajah kita ini rileks. Contohnya seperti ini. Tips yang keempat, ad-libbing. Kita berlatih di depan kamera untuk mendeskripsikan satu kata aja selama 1 menit atau 60 detik. Ini supaya kita terlatih, terbiasa untuk menjelaskan sesuatu secara spontan ya teman-teman. Nah, itu adalah beberapa tips yang ingin aku share ke teman-teman supaya bisa langsung dipraktekkan mudah-mudahan ya. Dan memang ya nggak mudah tapi juga bukan berarti sulit kan. Kita bisa karena terbiasa nih. Jadi kuncinya nih teman-teman, kita siap dulu deh. Siap untuk latihan, siap untuk belajar juga. Dan siap untuk konsisten. Setuju nggak? Oke deh teman-teman, untuk menutup sesi kali ini, aku mau tutup dengan sebuah quotes yang ini aku dapatkan juga masih dari sumber yang sama dari Kak Uta. Nama akunnya @bicarapede. Kalau kalian juga mau ngepoin ya, di sana banyak banget ya edukasi yang bisa kita ambil nih ya mengenai public speaking pokoknya ya. Nah katanya gini, bukan ekspektasi audiens yang kamu pikirin, tapi coba deh lihat apa peran kamu yang dibutuhin sama audiens. Maka kita akan lebih fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan, potensi apa nih yang bisa kita hadirkan untuk membantu audiens kita dan untuk memberikan informasi yang tepat kepada audiens.
Oke, sekian untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir video. Dan juga nih, sekaligus aku ingin menutup pertemuan kita di kelas public speaking. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya ya, secara offline. Amin. Sehat selalu teman-teman semua, dan selamat berproses juga berprogres. Dari aku Ainun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.